Oke, terus selanjutnya mitos mengenai menstruasi. Apakah perempuan yang mengalami menstruasi itu nggak boleh keramas? Karena dulu saya waktu SD jujur aja pernah dibilang teman saya juga, Dok, kalau lagi keramas tuh jangan, kalau lagi menstruasi itu jangan keramas. Itu gimana itu, Dok? Bau dong, Mbak. Apalagi panas ya Mas ya, kayak gini nih ya. Iya. Warna panas. Coba bayangkan lepek lagi. Ya kan, Iya, bau Dok. nanti. Ya kalau nggak keramas tuh takutnya disingkiri teman-temannya, ya kan? Ya itu pasti. Iya. Ya tahu udah gitu mau tidur jadi gerah. Gimana? Saya coba bayangkan kita menstruasi 1 minggu, 7 hari Mbak. 7 hari nggak keramas. 7 hari nggak keramas. Ya lumayan kalau kemudian bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur karena keringatan, karena gatal, gimana coba? Belum lagi kalau kemudian ada ketombe lagi, ya kan? Ada kalau sekarang sih nggak ada kutu. Tapi saya bayangkan kalau 7 hari tidak mandi gitu tuh kutuan. Iya. Kutuan ya kan? Ya, itu. Silahkan mandi dan keramas. Karena itu menyangkut Bersih. kebersihan juga ya, Dok ya. Masalah kebersihan harian. Jadi silahkan keramas. Oke, selanjutnya kalau masalah olahraga nih, Dok. Biasanya kan kalau orang menstruasi itu ada yang ngomong kalau lagi menstruasi kamu lebih baik istirahat aja, tiduran aja, nggak usah olahraga. Nah, kayak gitu tuh termasuk ke mitos atau fakta, Dok? Mitos lah. Olahraga silahkan. Malah justru kalau zaman dulu itu kan perempuan itu menganggap bahwa ketika menstruasi sakit dan kemudian tidak ikut olahraga ya. Kalau anak-anak SD, SMP itu kan kadang-kadang sebagai alasan, padahal kan enggak. Dia mau ikut olahraga ya silahkan, boleh gitu loh. Sepanjang dia bisa, malah justru ketika dia itu olahraga, artinya otot-otot panggul kan bagus, ya kan? Ketika otot-otot panggul bagus, artinya otot-otot yang memperkuat dinding rahim sama vagina itu kan juga bagus. Sebenarnya kan di situ. Nah, sehingga dia bisa beraktivitas malahan. Sebenarnya itu, cuman kadang-kadang karena sakit kemudian justru tidak melakukan aktivitasnya. Ini kan sayang, sebenarnya akan sayang. Tetapi kalau memang benar-benar sakit ya memang harus tidak melakukan aktivitas, bahkan justru harus periksa. Karena salah satu pengendali atau penanda kita ketika kita menstruasi sakit. Kalau sakitnya cuma 1 hari 2 hari itu kan berarti kan normal, pramenstrual syndrome. Tapi kalau kemudian ternyata sakitnya sepanjang menstruasi sakit, nah ini ada apa sebenarnya, ya kan? Jangan-jangan ada masalah dengan organ tubuhnya di dalam. Contoh mioma, contoh endometriosis, itu kan sakit-sakit semua. Ada kista kayak gitu, itu kan sakit-sakit semua dan harus ditangani lebih serius. Gitu. Berarti memang ya daripada nggak ngapa-ngapain lebih baik beraktivitas gitu juga ya, Dok ya. Betul. Terus kalau terkait makanan dan minuman, itu kan ada juga yang bilang kalau lagi mens makan daging itu bikin mensnya jadi amis. Terus kalau misalkan mensnya sakit itu minuman soda biar lancar, biar nggak sakit. Nah, itu sebenarnya benar atau nggak sih, Dok? Sebenarnya tuh kalau kita lihat loh Mbak, itu kan makanan itu kan akan dicerna oleh lambung gitu ya. Iya. Setelah dicerna oleh lambung dan kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh, tidak dalam bentuk utuh gitu loh kan Mbak. Nah, itu dia. Iya. Artinya ketika kita makan soda gitu ya, kok makan soda? Makan daging. Minum yang bersoda gitu ya. Iya. Ya memang kan minuman bersoda itu menyebabkan energinya ada gitu ya, karena itu kan zat gula gitu ya. Iya. Berarti kan kita menjadi seger kayak gitu. Ataukah mungkin makan daging gitu ya. Ketika kita makan daging itu kan proteinnya banyak, ya kan? Berarti kan pengganti protein kita tubuh yang rusak dan kemudian kita gantikan dengan protein yang baru. Artinya kan kemudian kita justru menjadi sehat sebenarnya kan itu. Iya. Oh, jadi nggak ada keterkaitan juga gitu ya, Dok? Ya ada keterkaitan tapi tidak langsung. Nggak langsung. Ya, malah justru karena ini menstruasi kan berarti ada cairan kita yang keluar nih. Iya. Nah, karena ada cairan yang kita yang keluar,
Justru asupan kita itu untuk mengganti cairan yang keluar. Jadi ada protein, ada cairan sendiri, kemudian ada darah ya, Fe, Iya, zat Fe. besi penambah darah. Nah justru yang ini yang harusnya kita Konsumsi. ya, atau vitamin lah, setidaknya vitamin. Oke, ngomong-ngomong tentang menstruasi juga nih dok, saya tadi lupa menanyakan di awal, gimana cara menjaga kebersihan menstruasi? Kayak ganti pembalut itu berapa jam sekali, terus menjaga kebersihan di area organ reproduksi ketika menstruasi itu seperti apa gitu? Ya Mbak, tadi kan saya cerita bahwa yang namanya keputihan itu kan produk darah, apalagi ini darah ya, menstruasi itu berarti kan darah. Nah, kalau darah itu kan gampang sekali kena kuman, gitu kan? Jadi gampang sekali dihinggapi. Nah, kalau misalnya kita menstruasi pas banyak-banyaknya, saya anggap ya pas banyak-banyaknya biasanya di hari kedua atau hari ketiga kayak gitu ya. Jangan kemudian kita mandi 2 kali berarti gantinya pagi sama sore, ya kan? Bau nanti Mbak, jamur nanti. Ya, 3 sampai 4 jam sekali silahkan diganti. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita sudah merasa pembalut kita sudah penuh, silahkan cepat-cepat diganti. Itu tadi, karena produk darah akan gampang ditumpangi oleh si kuman, bakteri, jamur, virus lah, banyak gitulah. Nanti kita tidak usah ngomongin aktivitas seksual, tapi karena kebiasaan kita yang tidak bagus kayak gini, ini yang kemudian bisa menyebabkan kita terinfeksi. Nah, itu kemudian itu 3-4 hari sekali. 3 sampai 4 jam sekali harus ganti. Gitu. Kalau tampon kayak gitu tuh apa cara kerjanya sama kayak pembalut dok? Ya, kalau tampon itu kan bisa dicuci ya, bisa dicuci. Nah, kalau ini tentang tata nilai dari, jadi kalau misalnya kita bicara masalah remaja, artinya karena ini dimasukkan ke dalam vagina kan Mbak. Ketika itu dimasukkan ke dalam vagina dan kemudian baru kemudian ada tampon, satu lagi ada cup gitu. Nah ini dua-duanya dimasukkan ke dalam vagina. Nah sekarang tata nilai kita terhadap keperawanan tadi ya itu seperti apa? Kalau ternyata kita menganut tata nilai yang aktivitas seksual hanya dilakukan kalau sudah menikah, artinya ini tidak berlaku untuk pada remaja. Karena tampon tadi dimasukkan ke dalam vagina gitu ya, termasuk tadi ada cup itu segala macam itu juga dimasukkan ke dalam vagina itu. Dan itu kan kalau misalnya tampon itu kalau itu sudah penuh itu kan benangnya ditarik tuh Mbak. Nah itu kan tentu saja saya membayangkan akan, karena itu isinya kapas gitu ya, itu akan agak besar gitu, lebih besar dibandingkan si himen tadi, lubang himen itu tadi. Nah ini tentang masalah tata nilai atau keyakinan yang dianut oleh